Billy Mambrasar mendukung pergerakan Ikatan Mahasiswa KI di Provinsi Papua Selatan. IMKI, Ibu dan teman-teman rombongan bersama Kakak Billy, luar biasa, saya sangat surprise juga ya bisa kedatangan teman-teman bersama Kakak Billy. Terima kasih untuk Kakak Iis juga dari Kakak News. Saya berharap bahwa agenda kita ini juga bisa diekspos melalui media dan juga untuk adik-adik semua pengurus dan anggota dari IMKI. Kita harus semangat. Mana semangat IMKI-nya? Apa tadi? IMKI! IMKI! Oke, baik, mungkin waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kakak Billy yang akan memberikan motivasi, kita mungkin juga tips-tips terkait public speaking, jadi langsung real saja ya. Kalau teori nanti materinya nanti di-share secara di grup, tapi ini kita langsung ya. Cek ya, mungkin saya ingin memperkenalkan tim juga. Ya. Jadi mungkin tim saya boleh satu-satu yang mendampingin maju ke depan. Silakan ya. Ibu ini juga ikatan mahasiswa KI. Kemudian Saya ikatan mahasiswa KI. Baik, saya kenalkan, saya Deborah Triwahyudi. Saya asisten staf khusus presiden juga yang kami juga. Lisa dulu, baru nanti terakhir kakak Ani biar kakak Ani juga bisa memberikan informasi. Ya. Halo, selamat sore. Sore ya, benar ya. Perkenalkan, nama saya Risa Maulidi Suryana. Karena panjang, biasanya dipanggilnya Kak Ica. Nah, kalau saya itu Education Program Manager. Jadi kakak gitu. Saran ya. Baik, teman-teman, nama saya Nani Sonas. Bapak saya orang Papua, tapi mungkin karena Papua karena itu dekat. Betul. Seharusnya bertemu dan ketemu jam 4, tapi beliau schedule jam 6. Mungkin kita akan istirahat dulu 1 jam sebelum bertemu dengan beliau. Jadi kita mencoba untuk se-efisien mungkin. Yang penting kita sudah datang dan menunjukkan kita mendukung teman-teman punya pergerakan ya. Jadi kita memberikan semangat walaupun cuma setengah jam, tapi tidak masalah, kita sudah tahu tempat dan kita sudah berkenalan sama lain. Jadi mungkin biar lebih singkat, mungkin kita bikin talk show saja. Jadi Talk show aja. mau tanya apa nanti saya menjawab. Iya, talk show aja. Jadi ini kita langsung langsung praktek saja ya. Sebenarnya public speaking itu kemampuan seseorang ya untuk berbicara di hadapan publik, sebenarnya itu garis besarnya. Nah, jadi kita tidak usah terlalu berteori banyak, pasti kalian tinggal googling juga dapat. Nah, ini kesempatan langsung praktek. Nah, kebetulan puji Tuhan Kak Billy Mambrasar bisa hadir di sini langsung bersama dengan teman-teman IMKI. Ini juga sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kita ini isinya daging semua nih ya. Jadi ini bisa akan memotivasi banyak teman-teman. Rugi gak datang hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya sengaja merahasiakan ini sebenarnya dari teman-teman panitia karena saya ingin surprise. Oke. Nah, langsung saja. Kira-kira teman-teman ada hal-hal apa yang mau disampaikan kepada Kak Billy? Karena waktu kita juga terbatas, mari kita manfaatkan untuk kita berdialog ya, talk show seperti ini. Silakan untuk teman-teman, silakan. Disebutkan namanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ivanus Lubun. Saya berkuliah di Universitas Negeri Musamus, jurusan Ilmu Hukum. Nah, di sini saya ingin bertanya semester 4. Ya, di sini saya ingin bertanya kepada Kakak Billy bahwa yang terutama adalah latar belakang pendidikan Kakak Billy. Kakak Billy bisa menceritakan sedikit pengalaman tentang pendidikan Kakak Billy kepada kami, karena senior kami pernah berkata bahwa semua orang itu adalah guru. Lebih banyak, apalagi Kakak Billy adalah seorang yang luar biasa bagi kami. Dan kehormatan besar beliau kepada kami semua di sini bahwa Kakak Billy dan timnya sudah sempat mampir di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak menghadirkan teman-teman semua. Ya, di sini saya ingin bertanya kepada Kakak Billy, mungkin Kakak Billy lebih menceritakan pengalaman biar menjadi motivasi juga buat kami. Ya, sedikit pengalaman tentang Kakak Billy waktu masa sekolah, perjuangan Kakak Billy waktu itu, karena di anggota IMPI kebanyakan mempunyai latar belakang yang kurang, sehingga belum waktu bahkan ada yang kuliah pun tidak mampu bayar uang pendaftaran, dan kami harus berjuang sama-sama untuk turun ke jalan untuk cari uang, kemana untuk membayar mereka punya
dari KPAB. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Biar kita satu kali Iya, kali ini ya. betul. Oke, ada lagi teman-teman? Mari manfaatkan waktu yang sangat baik. Oh iya, dari belakang. Silakan kakak. Langsung di depan aja kak. Ya, baik, terima kasih kakak. Pertama-tama terima kasih sudah hadir sama-sama dengan kami di sini kata Musuh Oke. Di sini langsung saja pertanyaan. Sebelumnya perkenalan, nama saya Glenn Rahayaan. Lalu di sini saya bertanya terkait dengan public speaking, kakak. Nah, di sini kan saya sering bicara di depan banyak orang, sering sekali. Tetapi masih ada rasa takut, gugup itu masih ada. Pasti itu masih ada. Lalu kira-kira bagaimana cara mengatasinya, kakak? Karena kalau saya sudah gugup itu pasti ambil apa yang saya sudah mau bicarakan itu pasti lupa semua. Mungkin cara mengatasinya, kakak. Terima kasih. Baik, masih ada satu penanya lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada langsung ya kakak Billy. Kita mulai dari tips yang nervous dulu, yang gugup. Jadi terkadang kita makin gugup kalau kita tertekan. Kita berpikir seolah-olah pada saat kita berdiri di depan, semua orang sudah harus menunggu kita untuk bicara saat itu juga. Jadi akhirnya semakin tertekan, semakin kita lupa lagi. Gitu. Apalagi ada orang yang mengalami fenomena psikologi short term memory loss. Kan ada short term memory loss tuh gampang lupa hal-hal yang baru dibaca, tapi nanti dia bisa ingat dalam jangka panjang. Tapi ada orang yang gampang sekali hafal cepat, tapi nanti habis itu dia lupa yang jangka panjang. Gitu. Nah, ciri khasnya begini, kalau teman-teman di sini ada yang kalau lihat orang punya muka, dia ketemu lagi dia ingat mukanya tapi dia lupa namanya, kan tidak angkat tangan. Ada yang kayak begitu. Angkat tangan. Coba angkat tangan. Iya, sebagian besar. Sisanya pasti sebaliknya, Bu. Sisanya pasti sebaliknya. Dia ingat nama, tapi dia susah asosiasikan nama dengan wajah. Saya ingat orang ini namanya Michael, tapi dia gimana ya gitu. Ada yang kebalikannya. Nah, itu berarti dia orang itu dia gampang ingat sesuatu dengan jangka pendek, tapi dia lupa di jangka panjang. Ada kurang dan ada lebihnya, tapi kita bisa praktis. Nah, untuk yang mereka orang seperti saya cepat lupa setelah menghafal sesuatu, tapi nanti saya lupa di situ. Di atas panggung bisa lupa semuanya. Atau pada saat mau menyampaikan sesuatu tiba-tiba lupa. Nah, itu tips dan triknya tuh tidak usah terburu-buru, diam saja dulu. Kalau memang lupa ya berdiri saja diam. Kalian tidak harus bicara saat itu juga. Kalau teman-teman lihat kadang-kadang kan ada penyanyi yang siapa tuh Ed Sheeran kan? Ed Sheeran itu kan bukan Ed Sheeran, satu lagi. Saya lupa namanya siapa ya. Callum Scott. Bagaimana? Iya, Callum Scott kan dia mengalami fenomena psikologis yang dia akan stuttering. Namanya stuttering. Stuttering itu dia akan betul-betul terdesak dan dia diam dan dia bergemetar. Apa yang dia lakukan kan dia biasanya dia diam saja gitu. Nah, sama dengan kalian gitu, kalian gugup lalu kemudian lupa, berdiri diam saja di atas panggung, nggak apa-apa. Yang penting kan berdiri 1 hari kan, gitu kan? Ya. Masih berdiri 5 menit, 1 menit, 2 menit, 5 menit, it's okay. Tenang kayak gitu, baru mencoba untuk bicara. Terkadang semakin kita tertekan untuk bicara, semakin lupa dan semakin kacau, gitu. Itu yang tips yang pertama. Tips yang kedua adalah harus latihan sebelum bicara, jangan pernah tidak latihan. Jadi kayak saya sendiri, saya mau bicara, saya biasa pura-pura ke toilet, cuci muka supaya muka kelihatan segar, tapi di dalam toilet di depan kaca saya biasa berbicara lagi terhadap diri saya di depan kaca. Kalau kita sudah melatih, kita akan lebih alami lagi berbicara. Dan yang ketiga adalah jam terbang. Jam terbang itu tidak bisa dibohongi. Jadi kalau kita baru-baru mulai sekarang, makanya tadi Kanani bilang ikut kegiatan aktivisme, ikut kegiatan ikatan-ikatan seperti ini penting. Banyak yang bilang, ngapain saya mahasiswa, saya kayak orang tua untuk kuliah, saya tidak usah ikut kegiatan ikatan-ikatan, itu buang-buang waktu. Nah, itu salah. Malah saya itu dulu ikut kegiatan mahasiswa kepemudaan, saya jadi ketua ikatan juga, ikatan mahasiswa waktu saya kuliah. Itu penting untuk melatih public speaking. Karena ketika kita berbicara dalam rapat, berbicara dalam pertemuan, maka kita sedikit demi sedikit akan terlatih untuk bisa berbicara dengan alami. Dan yang keempat adalah menstrukturkan, jangan bicara asal bicara. Harus distruktur, kalau tidak di atas kertas mungkin di HP. Bikin dulu poin-poin yang mau dibicarakan supaya ada dasar untuk berbicara, ada basis, ada fakta, ada statistik, dan ada orang tidak bilang kita asal bunyi saja, tapi kita sudah menstrukturkan sehingga terdengar bagus, flow-nya bagus. Nah, nanti kita bisa lihat sedikit demi sedikit untuk habis ini apa,
habis ini apa gitu. Nah itu bisa membantu. Kalau nervous tadi itu jam terbang, tapi saya sudah sampaikan tips dan triknya, latihan terus sampai nanti akhirnya bisa seperti itu. Menjawab ya, cukup menjawab. Kemudian rajin-rajin nonton YouTube, rajin-rajin nonton YouTube yang teman-teman suka tokoh-tokoh siapa yang berbicaranya bagus, teman-teman ikuti dan teman-teman pelajari mereka berbicara bagaimana sehingga bisa dicontoh. Atau ikut sesi-sesi pelatihannya Kak Winona ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar? Iya, kalau berbayar berapa Kak? Oh sih ya. Bisa ikut juga pelatih-pelatih seperti Kak Nona dan yang lain-lain gitu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan pertama tadi tentang pengalaman sekolah, ya memang saya sekolah itu saya punya gelar tuh sekarang ada 5, sekarang mengambil gelar yang ke-6. S1 saya 2, S1 teknik dan S1 ilmu politik dan hubungan internasional. Waktu saya ambil ilmu politik saya tidak pernah berpikir saya akan terjun ke politik. Hanya ambil saja sekedar supaya tahu gitu. Kemudian S2 saya ada 3 juga, magister dalam bidang bisnis dari Australia, master dalam bidang keberlanjutan dari Inggris, dan ilmu psikologi dari Amerika. Itu semuanya beasiswa, 5 gelarnya beasiswa. Sekarang saya sedang mengambil gelar doktoral di Amerika Serikat secara distance dan juga bolak-balik, juga dengan beasiswa LPDP, beasiswa Indonesia Timur, angkatan pertama. Jadi saya dapat beasiswa seumur hidup dari mulai saya S1 sampai sekarang. Nah, mungkin kalian bilang begini, ayah Kak Billy dapat beasiswa karena pintar. Pasti kalau pintar pasti bisa gampang dapat beasiswa. Tidak juga, karena saya punya IP semester 1 itu 1,5. Saya hampir drop out. Saya punya IP S1 itu cuma 2,8. Jadi di bawah 3. Saya pernah mengalami nasib 1, dan saya punya IP di bawah 3. Karena saya harus kuliah sambil cari uang sendiri. Dan itu cukup sulit secara psikologis, secara harus cari uang, malu, terus orang tua jauh gitu ya. Saya kuliah di Jawa, orang tua di Papua jauh, orang tua tidak bisa bantu. Saya dapat cari uang dan saya dapat beasiswa baru tahun kedua. Tapi bagaimana melaluinya? Saya lalui saja dengan penuh perjuangan dan tidak terlalu banyak mengeluh. Kalau kita semakin mengeluh dan kita semakin sedih, itu nanti semakin mempengaruhi kita punya kondisi psikologis. Tapi kalau kita tetap semangat dan kita maju, kita akan tetap semangat. Tadi ada teman-teman cerita solidaritas juga ya. Teman-teman saling membantu turun ke jalan cari uang bisa, tapi teman-teman cari kreativitas sendiri juga. Nah, tapi kalau kita tidak ada uang, kayak saya waktu itu malah justru saya punya entrepreneurship, kewirausahaan, jiwa bisnis malah terbentuk. Karena saya tidak mau minta-minta uang, tapi saya mencari sendiri uangnya dengan berjualan kue, dengan bikin beberapa usaha dan bisa survive, bisa bertahan. Jadi ceritanya cukup sulit, dapat beasiswa Oxford dan Harvard. Saya punya teman-teman tertawa saya karena saya punya IP 2, mereka bilang yang kuliah di kampus itu tuh cuma orang-orang yang IP hampir 4, orang-orang kaya, orang-orang terkenal, kayak gitu. Tapi akhirnya saya dengan IP 2, bisa keterima di sana karena saya tidak menyerah untuk daftar. Sekali ditolak, daftar lagi. Sekali ditolak, daftar lagi. Jadi sebenarnya yang bikin saya sukses tuh jiwa tidak menyerah, tidak mudah menyerah dan tidak mudah orang-orang bisa bikin daun itu tidak mudah sekali. Sampai saya ketemu Kak Winona itu saya masih menjadi seorang aktivis ya, seorang aktivis masih mengajar, bikin klub-klub pendidikan, motivasi, hanya itu kegiatan tanpa berpikir tiba-tiba ditelepon tim presiden untuk disuruh bergabung. Itu kan sesuatu yang saya tidak pernah sangka, tidak pernah bermimpi. Jadi pokoknya bekerja keras, bermimpi setinggi-tingginya dan jalani. Nanti bagaimana itu nanti Tuhan sudah atur rezekinya. Nanti kalian akan melihat tiba-tiba Tuhan arahkan kalian ke sesuatu yang hebat. Asalkan hidupnya dijaga yang benar. Kemudian juga kalau orang fitnah, orang bicara tidak baik, tidak usah dibalas. Tidak usah juga sakit hati berkepanjangan. Lupakan saja, karena kalau kita benar nanti kita punya hidup yang mulus-mulus saja jalan. Nanti orang yang bicara kita malah mereka yang kacau-kacau gitu hidupnya. Kita maju saja. Boleh sakit hati tapi jangan dendam. Jadi seminggu, 2 minggu, 1 bulan pasti berubah. Jangan fokus ke yang itu, fokus saja ke tujuan saya apa ke depan. Tidak usah terkooptasi dengan drama-drama yang tidak penting dalam organisasi bakal lain berdebat. Tidak usah fokus ke orangnya dan membenci orangnya, tapi fokus ke misinya. Gitu. Itu sih saya pikir membuat mental yang baik, membuat mental yang kuat dan terus berjuang, itu yang paling utama. Iya, luar biasa ya. Saya kenal Kakak Billy 2018. Jadi pertemanan kita sudah hampir kurang lebih 5 tahun ya Kak Billy. Betul. Ya? Sebelum Kak Billy jadi staf sus presiden, kita sudah berteman baik sekali, bahkan pernah diundang
nginap di apartemennya Kak Billy, terus kita Saya juga nginap di nginap punya sofa, ya kan. Tidur dikasih tidur di sofa. Iya, waktu ke Merauke ya 2018, bahkan naik motor butut ya di jalan-jalannya. Tapi maksudnya itu ya, penting sekali ya Kak Billy ya di era digital saat ini, yaitu tentang networking. Nah, mungkin bisa sedikit Kak Billy membahas untuk memberikan juga pencerahan kepada adik-adik seberapa pentingnya networking kita untuk menuju kesuksesan kita, untuk meraih mimpi-mimpi kita. Karena hari gini Aja dulu saya definisi networking. iya, maksudnya secara luas ya, kayak tadi Kak Billy bisa mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Nah, ini juga pasti bagian dari networking yang sangat baik sekali ini untuk dunia pendidikan, karena dalam bisnis pun apalagi Kak Billy juga magister bisnis. Ini luar biasa sekali mendorong UMKM juga, sektor UMKM. Betul. Saya harus banyak belajar nih karena saya lagi baru terjun di UMKM juga. Tetapi itu bagi saya juga. Dan kita diajak ke kedai beliau besok, dimasakin spesial. Besok atau sebentar malam? Besok apa sebentar malam? Aku udah siap ini rasa cabai hijau. Oh, sebentar malam berarti. Iya, di kedai. Nah, kekuatan networking mungkin dah ya seluruh aspek kita ya. Bagaimana juga mungkin tips untuk menjaga kekuatan networking kita, terus atau mungkin juga baru memulai seperti itu ya Kak ya. Mungkin dari organisasi kecil seperti ini dia akan bisa menggurita juga kan seperti itu. Jadi kekuatan networking untuk bisa semakin kita mengembangkan diri kan. Karena kan kayak kita seperti ini ya. Saya bertemu dengan Kak Billy, puji Tuhan. Ekspektasi saya di luar ekspektasi saya, ternyata Kak Billy bisa bawa teman-teman lagi. Akhirnya bisa kenal dengan ibu, ya dengan Ibu Tri, kemudian dengan Kakak Ica, terus ya Kak Nani. Nah, ini kan berarti akan menambah luasan pertemanan kita, begitu Kak. Betul. Jadi networking itu maksudnya adalah jejaring pertemanan ya. Jejaring pertemanan itu pertama adalah kita jangan pilih-pilih untuk berteman. Jadi berteman dengan siapa saja. Jangan kayak macam sombong begitu, saya mau berteman dengan kelompok yang begini saja, saya mau berteman sama yang high level saja, saya mau berteman dengan yang kaya-kaya saja, yang cakep-cakep saja, yang Instagram ya influencer saja, yang terkenal saja, jangan. Jadi kita berteman dengan siapapun dan tanpa kepentingan apapun. Jadi pada saat kita berkenalan dengan orang, kita memang suka saja berteman dengan orang itu tanpa ada embel-embel apapun. Waktu saya berteman tulus ya, saya berteman dengan Kamona kan tidak ada, saya mau tidak ada ekspektasi apa-apa gitu kan. Jadi saya memang suka berteman saja. Jadi diajak beliau jalan hangout ya udah tanpa ada kepentingan apapun. Makanya sekarang pun ketika beliau langsung tiba-tiba telepon untuk singgah ke sini ya saya singgah, walaupun di tengah kepadatan aktivitas ya yang tadi rapat lalu nanti sama gubernur, saya sisip di tengah-tengah, oke kesini dulu bisa ketemu dengan teman-teman IMKI. Jadi Kanona akhirnya menarik jejaringnya dia untuk bertemu dengan teman-teman IMKI gitu. Itu namanya jejaring network. Kita yang harus membuka diri tulus untuk berteman, jangan pilih-pilih, jangan ada kepentingan apapun, berteman saja gitu. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana orang yang kita berteman dengan mereka ini akan menolong kita di masa depan. Kita jangan berpikir dia bisa tolong saya kan, tidak, jangan. Karena semua orang nanti pasti bisa tolong kita dalam keterbatasan mereka. Contohnya waktu saya berjualan kue di kampus, saya berteman dengan semua satpam, tidak pilih-pilih. Jadi kalau ada kelebihan kue yang sudah lewat jam, saya kasih ke satpam. Akhirnya satpam itu hafal saya dan senang sama saya. Begitu, dan 5 tahun kemudian pada saat saya wisuda, tiket wisuda cuma dikasih ke 2 orang ya, tetapi saya waktu itu bawa saya punya kakak laki-laki, jadi ada 3 orang yang harus masuk, saya punya tiket cuma 2. Akhirnya satpam bantu kasih masuk lewat gerbang belakang. Dikasih masuk, saya punya keluarga 3 orang masuk. Hanya satpam, kita bilang kan satpam bisa apa, gaji kecil, masa depan tidak, mungkin kita berpikir begitu, tapi saya tidak berpikir begitu. Saya berpikir mereka adalah manusia yang saya senang untuk main sama mereka, saya senang untuk cerita. Setiap orang tuh punya potensi ya. Punya potensi, iya. Akhirnya mereka bantu dalam cara yang luar biasa, yang berarti bagi saya, karena masa wisuda itu masa yang satu kali terjadi seumur hidup, dan saya bisa bawa keluarga masuk. Kalau tidak dibantu oleh mereka, tidak mungkin bisa terjadi. Terus banyak juga kejadian di mana saya jualan kue, saya bercanda sama orang di lapangan tenis, lalu ternyata dia bos, yang kemudian saya tidak tahu kalau dia bos, dan ternyata dia bantu saya. Dan juga mungkin ketika mereka screening kita, kenapa kita dipilih jadi staf khusus, kan itu ada juga tim yang screening kan. Ya pasti mereka sudah tanya ke orang-orang lain, kalian kenal yang namanya Billy, nggak? Kalau kita bertingkah tidak benar, pasti orang akan cerita dia tidak baik, dia tukang tipu, dia tukang begini. Jadi itu dijaga.
dijaga, reputasinya dijaga, networknya berteman dengan tulus. Terus kemudian harus ini ada isi. Iya. Kalau tidak nanti orang mau ajak bicara, kita kan bingung mau jawab gimana toh? Iya kan, network itu kuncinya adalah kita ketika saya harus bicara dan satpam, saya kasih turun diri ke bawah. Iya. Ya kan, bicara dalam bahasa satpam, bicara musik dangdut, bicara koplo. Makanya itu Kolonel Tri ini saya punya asisten tuh tertawa-tertawa karena saya menyanyi lagu dangdut di dalam ini dan dangdut koplo dalam mobil. Saya hafal, saya mencoba untuk hafal lagu-lagu Jawa, lagu-lagu koplo karena ketika saya diundang dalam acara-acara yang berhubungan dengan rakyat dan disuruh menyanyi, saya menyanyi lagu itu. Tidak mungkin saya menyanyi lagu Ed Sheeran, tidak mungkin menyanyi lagu Alicia Keys yang masyarakat mana tahu gitu. Jadi pengetahuan kita upgrade terus, kita upgrade ke bawah maupun upgrade ke atas. Jangan terlalu tinggi ke atas sampai tidak mau lihat ke bawah. Upgrade ke bawah, jadi kita bisa masuk dengan semua kelompok untuk punya bahan diskusi, membuka diri untuk belajar. Saya pikir itu sih, jadi isi kepala diisi tapi bukan hanya upgrade ilmu ke atas tapi upgrade ke bawah. Itu juga penting. Nah itu kan juga sebuah skill juga ya Kak Billy ya. Artinya kemampuan kita juga untuk beradaptasi itu penting sekali dengan siapa kita berbicara. Karena itu juga dari dasar dari public speaking itu kan ketika kita bertemu dengan mahasiswa itu berbeda dengan ketika kita harus berhadapan mungkin dengan pejabat, bahkan mungkin anak TK, SD. Nah itu bagaimana kita menyesuaikan dengan siapa audiens kita. Seperti itu. Jadi kalau saya pengalaman kayak bertemu dengan anak-anak PAUD, TK, SD itu akan lebih banyak mama bernyanyi, tepuk tangan seperti itu. Tetapi kalau SMA, mahasiswa pasti beda lagi ya. Atau di kalangan perempuan, ibu-ibu atau lembaga organisasi itu pasti berbeda lagi. Nah, tetapi tadi seperti garis besar yang disampaikan oleh Kak Billy, dengan siapapun kita berteman atau membangun komunikasi ya Kak Billy ya. Betul. Itu tadi kita menyesuaikan dengan siapa yang kita ajak. Kan kadang-kadang ya mungkin kita nih baru tahu sedikit terus kita ngobrol dengan mungkin seseorang yang kita ini merasa bahwa kita tuh lebih high dari dia gitu ya. Terus mungkin bahasa kita juga Tinggi. ya sok-sok dengan bahasa tinggi. Nah itu kan juga akan membuat seseorang itu jadi mungkin agak dalam tanda petik ya enggan ya berkomunikasi dengan kita ya. Karena pasti seluruh aspek kehidupan kita ini, diri kita pasti juga akan di screening oleh orang itu. Saya bicara dengan Kak Billy, pasti juga Kak Billy tidak hanya menangkap apa yang saya perbincangkan, tetapi seluruh aspek kehidupan saya juga pasti ada dalam penilaian. Nah seperti itu juga dengan teman-teman yang gestur kita juga ya, suka Betul, tidak ya. suka itu akan nampak ya Kak Billy ya. Ya Kak Billy pernah menghadapi mungkin saat-saat dimana mungkin lagi memberikan motivasi nih kepada anak-anak muda ya. Pasti kan mungkin tidak selalu kita sukses ya. Mungkin ada itu sedikit human error, pernah mungkin kesalahan-kesalahan kecil ya. Nah itu juga kan kita butuh tips juga ya untuk kan selain tadi gugup ya kayak seperti itu. Saya pernah loh jatuh dari panggung juga, terpeleset. Ya artinya itu sesuatu yang di luar ini kita. Tetapi dari kami di sini menghadapi audiens yang kritis. Iya banyak kan kalau berhadapan dengan mahasiswa yang kemudian mengkritik kebijakan presiden dan itu betul-betul tajam dan lebih kepada menurut saya lebih kepada menghina daripada mengkritik. Iya. Kadang-kadang kita tidak bisa bedakan mana kritik mana hina. Kalau kritik itu kan muncul kritisi kita tapi kita kemudian propose solusi dan kritik kita harus ada dasar. Maka harus ada kebenaran, ada bukti. Karena kalau tidak itu namanya tidak ada bukti begitu ya kan. Nah itu berhadapan dengan seperti itu gesturnya adalah kitanya yang harus tenang gitu. Kalau dibilang saya selalu tenang tidak juga, karena saya juga orangnya mudah terpancing juga, mudah terpancing untuk emosi, mudah terpancing. Tapi berjalannya sampai detik ini saya belajar untuk mengelola hal tersebut. Pernah di Sulawesi Tenggara kami ini Kanani juga jadi saksi bagaimana kita berhadapan dengan kelompok Cipayung dan kita dihajar secara kritis dalam satu kafe yang betul-betul tapi ketenangan kita untuk menghadapi hal itu. Ya di Kendari ya, di Kendari Putri juga hadir waktu itu. Terus kita pernah juga, kalau itu saya tidak hadir tapi Kanani dan tim pergi antar bantuan ke asrama mahasiswa Papua dan diusir. Pernah kayak gitu. Bagaimana menghadapi hal tersebut? Yang terus ada juga kita bicara tetapi kemudian orang sudah menganggap remeh kita. Pernah juga. Tanpa perlu kita menyombong tapi orang sudah menganggap remeh karena mungkin mereka melihat apa sih dia, siapa sih dia gitu toh.
tapi bagaimana kita mengembalikan keadaan itu kuncinya tuh di kita, bukan di orang. Kuncinya begini, kita tidak bisa mengontrol hujan untuk berhenti, ya kan? Kita tidak bisa mengontrol hujan akan turun, kita tidak bisa mengontrol hujan untuk menghentikan hujan, kecuali kita pawang hujan juga suka gagal gitu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah memegang payung dan tetap berjalan, ya kan? Bukan tabrak hujan basah, tapi pegang payung dan berjalan di sela-sela hujan dan terus menuju tujuan. Itu analoginya. Artinya apa? Ketika menghadapi situasi seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah mengontrol diri kita dan mengerti bahwa semua manusia itu pasti punya kekurangan, dan memaklumkan kekurangan orang itu akan membuat kita bisa mengontrol diri kita. Saya berteori gini gampang, tapi saya punya tim tahu tidak mudah saya juga sampai detik ini untuk bagaimana memonitor. Mungkin teman-teman lihat hasilnya di TV atau di radio atau di acara-acara besar, itu kayaknya Kak Billy tenang sekali, terlihat bagus wawancaranya, terlihat tenang. Tapi saya punya tim yang di belakang, apalagi Kanani itu jadi saksi. Bagaimana kalau di belakang panggung mereka menenangkan saya. Saya stres gitu kan. Baru mau bicara dengan semua preparation yang sudah luar biasa matang, tiba-tiba ada mantan. Wah. Bagaimana gemetar badan ini dan bagaimana mau fokus, tapi itu harus kita lalui dan kita harus tetap terlihat tenang, senyum, kita tetap jabat tangan dengan masyarakat, kita tetap tersenyum, kita tetap memotivasi. Itu balik lagi jam terbang. Itu tidak bisa kalian mau belajar YouTube buka bagaimana cara mempelajari jam terbang agar saya jam terbangnya tinggi, tidak bisa. Mau buka YouTube akun manapun tidak akan bisa, tidak ada diajari online itu tidak bisa, jam terbang itu harus dilalui. Jadi mumpung organisasi ini MKI jumlah anggotanya berapa? 300 lebih, berarti ini pengurus inti saja. Ini pengurus inti ya. Oh, ini badan pengurus. Saya pernah memimpin organisasi yang cuma tersisa 8 orang. Dan satu tahun saya pimpin organisasi itu, saya balikan menjadi hampir 300 anggota. Justru terkadang orang kan lihat sih langsung memimpin organisasi yang supaya besar, harus yang bagus, harus yang terkenal. Tapi kadang-kadang kesempatan belajar di organisasi yang kecil itu yang malah lebih besar, karena kita punya panggung yang lebih besar untuk memimpin rapat, kita bisa memegang posisi kunci. Nah itu kesempatan itu dipergunakan untuk teman-teman ambil posisi kepemimpinan untuk pimpin. Nah itulah melatih jam terbang muncul dari situ. Pimpin 8 orang bisa, pimpin 18 orang bisa, pimpin 80 orang bisa. Akhirnya nanti bicara di depan 3.000 orang. Saya kemarin acara ulang tahun UGM saya berbicara di depan 3.000 mahasiswa bersama dengan Mamat Al-Katiri, kemudian Jovian Lopez, ya artis-artis dan influencer. Dan bayangkan kalau saya tidak pernah bisa memulai dari bicara dari 10 orang dulu, tidak mungkin kita bicara di depan 3.000 orang. Gitu, itu jam terbang harus dilalui dari sekarang, jangan sampai terlambat nanti. Gitu. Iya, hukum alamnya itu setia dalam perkara kecil pasti akan dipercayakan juga perkara-perkara yang lebih besar. Terakhir nih, ada teman-teman yang mau bertanya sebelum Ini yang terakhir, ya. ya. Ya, dua penanya, ya langsung saja sebutkan nama. Oh iya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini perkenalkan, nama saya Philipus Sandra Kubun. Saya dari jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini terlepas dari public speaking, di sini saya mau minta sedikit tips atau mungkin kakak cerita sedikit pengalaman tentang adanya rasa malas sih. Karena biasa kan ada tugas dan kewajiban, tapi karena adanya rasa malas terpaksa kewajiban itu terlewatkan gara-gara rasa malas ini. Terima kasih. Baik. Iya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bobi Ranau. Saya dari kampus Samus, Universitas Samus Merauke. Saya jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya mau bertanya tentang pertanyaan sama Kakak Roy dengan programnya Kakak Roy. Kakak Billy. Kakak Roy lagi. Maaf. Kakak Billy, apakah ada keterkaitan sama organisasi mahasiswa, entah itu etnis atau yang lain-lainnya? Terima kasih. Oke, dua pertanyaan ya. Kalau saya nanti yang terakhir ya, mengingat waktunya Kakak Billy juga terbatas ya. Tips untuk membangun personal branding. Cek. Jadi pertama adalah pernah bergabung di organisasi apa tidak, dan rasanya pengalaman bagaimana ya tadi pertanyaannya.
organisasi apapun itu ya, sama bagaimana membangun personal branding. Kemudian tadi pertanyaan pertama Itu ada kita ngajar anak-anak 6 sampai 18 tahun terkait literasi baca tulis, bahasa Inggris sama karakter. Jadi teman-teman kalau mau punya pengalaman jadi guru atau ada passion mengajar itu boleh kontak kakak, nanti aku fasilitasi mungkin buat sekali 2 kali coba ngajar ya kan? Gitu. Nah terus yang kedua Kak Ica juga lagi pegang project aplikasi namanya Mantap Manajemen Talenta. Jadi teman-teman di sana bisa belajar, terus nemuin komunitas gitu, terus bisa cari kerjaan dan les lah ya. Seperti misalnya coba siapa yang mau jadi PNS misalkan, ada? Gak apa-apa, TNI. Nah, atau sekolah-sekolah kedinasan gitu ya. Nah, itu nanti ada kakak Billy nih biar kita lagi lead project itu. Jadi teman-teman bisa belajar, berbagi, dan mengembangkan skillnya di aplikasi itu. Tapi nanti ada offline-nya, bukan online gitu. Misalkan kayak gini aja nih, kita seminggu ketemu 3 kali gitu, sharing, belajar kayak gitu. Jadi biar teman-teman kuatnya itu sama-sama, bukan sendirian gitu. Nanti boleh nanti kita tukeran kontak ya. Itu aja. Oke. Mungkin aku boleh nanti kita bisa kontak ini ya, kontak pengurus atau apa supaya kita bisa